Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah memiliki keluarga dari manusia. Para sahabat terkagum-kagum, manhum ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Qur'an. Ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu. Orang yang mengaji Al-Quran adalah orang istimewa dan keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah bahagianya kita diuji lagi oleh Allah. Hampir di seluruh daerah Indonesia banjir. Banjir di mana-mana. Bagi orang yang bertakwa, takut terhadap siksa Allah, maka taqarrub. Bagi orang yang bermaksiat, dia berhenti dari maksiatnya. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah, dan hari ini insyaallah kita akan diingatkan di surat Al-Mulk ini ayat 16, ayat 17 mengingatkan bagaimana apa yang terjadi yang bertubi-tubi di Indonesia, di dunia, diingatkan pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan sekali lagi seluruh jamaah kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan sembuh sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia mudah-mudahan diampuni dan Allah berikan rahmat. Kemudian yang kita semuanya dijaga, diselamatkan dari corona dan dari bencana musibah yang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatihah tergantung keinginan kita. Kalau kita mohon agar diridhoi oleh Allah, Allah ridho. Agar dijauhkan dari bencana musibah, diselamatkan. Akan disembuhkan, Allah sehatkan. Apapun niat kita, jika kita taqarrub pada Allah dengan suratul Fatihah, pasti dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Kita lanjutkan surat Al-Mulk ayat 13.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yakbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal ajju fi utuwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Di muqaddimah kita diingatkan siapa yang membaca surat Al-Mulk, yang menghafalkan surat Al-Mulk, yang mengamalkan surat Al-Mulk, diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksaan api neraka, bahkan akan dibela oleh surat Al-Mulk sehingga semuanya bisa masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi penghuni surga, amin. Pantas sekali setelah kita kaji, ternyata isinya luar biasa. Coba hari ini, wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apa yang kita rahasiakan, yang ada di dada kita, apa yang kita ucapkan, semuanya diketahui oleh Allah. Inilah yang menjadikan orang yang membaca surat Al-Mulk, yang menghafalkan, sehingga dia betul-betul selalu muraqabatullah, selalu ingat pada Allah. Hari ini
Mungkin ada yang mempunyai SMS yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, Allah Maha tahu. Yang dirahasiakan, yang dinyatakan semuanya. Mungkin keluarga tidak tahu, orang tua tidak tahu, istri suami tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Innahu alimun, Allah Maha mengetahui. Mengetahui apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun. Ini yang menjadikan KPK bisa lihai-lihai tenang-tenang. Mengapa? Karena semua orang, oh iya, saya tidak dilihat oleh KPK, tapi dilihat oleh Allah. Maka Allah ingatkan, silahkan kamu rahasiakan, silahkan kamu nyatakan, semuanya diketahui oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui ada yang kita simpan di dalam hati. Coba hari ini saja, kita ada yang duduk di sini, tapi pikirannya ada di Lahat. Siapa kira-kira? Siapa yang pikirannya di Lahat hari ini? Coba angkat tangan, angkat tangan. Oh, angkat tangan, subhanallah ya. Duduk di sini tapi hatinya di Lahat. Coba ada yang duduk di sini tapi hatinya di Ngawi. Coba siapa? Angkat tangan. Loh, angkat tangan, subhanallah ya. Pikirannya lari-lari kemana-mana. Allah Maha tahu. Orangnya duduk di masjid, orangnya ikut pengajian, tapi pikirannya, oh iya. Itulah yang menjadikan kita, oh hati kita tenang. Semuanya, mudah-mudahan kalau naik motor bawa SIM, amin, amin. SIM-nya SIM apa? SIM C. Saya doakan mudah-mudahan punya mobil, SIM-nya SIM apa? Saya mau tanya Pak Iwan. Kalau Garuda, SIM apa Pak? Ada SIM yang paling hebat lagi, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. SIM T, tawakal. SIM T, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawakal itu orang yang enggak bawa SIM, tetap bawa helm, bawa SIM semuanya. Habis itu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kalau itu yang dibaca, insya Allah pesawat tidak jatuh. Karena Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita, siapa yang keluar dari rumah membaca bismillahi bersama-sama, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, malaikat langsung mendoakan, kufita, dicukupi segala kebutuhanmu di perjalanan, wabu kita dijaga dari copet, dijaga dari kecelakaan, dijaga dari corona, dijaga dari pesawat jatuh, watanaha angka syaitan. Tawakal pada Allah. Jadi selain punya SIM C, saya doakan mudah-mudahan Sabila punya SIM B. Amin, subhanallah. Untuk apa? Untuk apa? SIM B untuk apa? Untuk truk, masya Allah. Untuk truk ya, masya Allah. Untuk truk. SIM B. Jadi SIM C, SIM A, SIM B, kalau Garuda SIM G. Subhanallah. Tapi ada satu lagi SIM yang paling hebat adalah la tudrikuhul absar. Allah tidak terlihat oleh pandangan apapun. Wa huwa yudrikul absar. Allah yang Maha mengetahui. Yang saya istilahkan dengan SIM T. Tawakal pada Allah. Ayat 14 bersama-sama. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Sekali lagi, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dan dia maha halus, maha mengetahui. Dunia dibikin heboh, sampai hari ini tidak tahu bentuknya corona itu bagaimana. Mudah-mudahan semuanya, tolong semua anak-anakku semuanya, para santri di seluruh Indonesia, wali santri, saya doakan semuanya, para jamaah, mudah-mudahan semuanya selamat dari corona. Dan Allah berikan Toyota Corolla, amin. Corona tidak ada yang tahu. Apa tidak pantas Allah yang menciptakan corona, Allah yang tidak melihatnya? Pasti Allah tahu.
Sampai hari ini ini diingatkan, bukankah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Allah maha halus, Allah maha mengetahui. Ya, ini menjadikan kita hidup itu tenang, di kamar bahagia, di kendaraan senang. Mengapa? Karena tidak takut dengan bapak polisi, tidak takut dengan siapapun, tapi takut dengan Tuhannya polisi, sehingga polisi tenang. Nah, kemudian ini saya doakan mudah-mudahan bisa jalan kaki ke Mekah. Amin. Amin. Jalan kaki. Ada yang naik sepeda kecil. Amin. Nanti insya Allah Fauki saya doakan dengan Riki saya doakan naik motor boncengan. Insya Allah. Amin aja. Abi doakan naik mobil. Amin. Ini kendaraan untuk menuju ke Mekah bersama-sama. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha. Berhenti di situ. Famshu fi manakibiha 3 kali. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Ini saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa pergi ke Mekah. Amin. Allah menerangkan kepada kita, dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Mudah dijelajahi. Bayangkan orang Pekalongan pergi ke Mekah pakai sepeda ontel ke Mekah. Orang Bengkulu naik pakai motor, bonceng anaknya umur berapa? 6 tahun kalau salah. Anak umur 6 tahun diajak. Dia hanya datang ke sana mohon kepada Allah karena sayang pada ibunya. Mudah-mudahan ibunya Allah izinkan bisa pergi haji, dapat undangan dari Allah melalui Raja Salman. Naik motor. Mengapa hal itu bisa semuanya? Allah berfirman. Coba kita bayangkan, kita renungkan. Mudah-mudahan Mukhtar nanti bisa pulang jalan kaki. Subhanallah. Amin. Kemana? Samarinda. Subhanallah. Jalan kaki berarti nanti nggak boleh naik kapal, bisa jalan di atas air. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya. Jelajahilah di segala penjurunya. Masya Allah, nanti dikawal oleh Pak Yanto, kawal ya, dengan bawa senjata. Masya Allah, amin ya. Jadi kita berangkat ke sana, disuruh menjelajahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi, dan makanlah dari rezekinya, dan hanyalah kepada Allah akan dikembalikan setelah bangkit dari kubur. Mungkin 5 santri saya tanya ini, 5 santri. Coba siapa namanya nak? Dari mana? Dari Nias. Wah, mudah-mudahan nanti ke Nias jalan kaki. Amin subhanallah. Ya. 1 dari Nias. Nah ini jangan sebutkan yang di sini. Asli dari mana? Ya. Asli dari mana? Aslinya di mana? Bukan. Masya Allah. Bapaknya dari mana? Tapanuli. Ah ini Tapanuli. Masya Allah. Mudah-mudahan jalan kaki ke Tapanuli. Subhanallah. Masya Allah. Ah ini Manaf dari mana? Dari Garut. Satu lagi. Ah yang paling jauh. Silakan Pak Ang. Dari mana? Dari jalan pesantren. Subhanallah. Ini jalan kaki, betul-betul jalan kaki ini ya. Jamaah sekalian, kita disuruh oleh Allah untuk jalan. Untuk apa? Ingin mengetahui kebesaran Allah. Agar mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah bumi dilunakkan, diberikan untuk kita agar kita bisa menjelajahi dunia. Tolong diamini, mudah-mudahan Anang nanti bisa pergi ke Eropa. Amin Ramadan ini. Kemudian Azam saya doakan pergi ke Afrika. Amin. Ya.
Mudah-mudahan siapa lagi nih? Mudah-mudahan Fadli, mudah-mudahan pergi ke Papua. Amin. Sandi mudah-mudahan pergi ke Itali. Kemana lagi nih? Anjab, mana Anjab? Anjab mudah-mudahan pergi ke Jakarta Timur. Subhanallah. Jadi tolong, ini bisa menjadi disertasi. Bagaimana saya akan bisa menjelajahi dunia? Ibnu Battuta itu pakai kapal kecil, kapal perahu, bisa keliling dunia. Kita ambil pelajaran untuk apa? Untuk mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya kapal bisa tenggelam, perahu kecil tidak tenggelam. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pesawat jatuh, tapi ada yang terbang, yang di puncak nggak jatuh. Masya Allah. Kayaknya Kak Saifuddin nanti Masya Allah terbang di puncak kan, ya. Mudah-mudahan langsung pergi ke tulang bawang. Subhanallah. Bisa tulang bawang, ya. Di mana-mana bawang nggak ada tulangnya, teman ya, kecuali di Lampung, ya. Baik. Jadi tolong ambil pelajaran. Kita diizinkan oleh Allah untuk bisa keliling ke Australia, amin, Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Sekarang di Amerika jam 7 pagi. Sekarang jam 7 pagi. Kita habis maghrib, di sana baru sarapan. Ya, di New York sekarang baru jam 7 pagi. Sedang senang-senang jalan-jalan di sana. Bukan hanya untuk melampiaskan kesenangan, tidak menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya diingatkan oleh Allah gempa bumi. Diingatkan oleh Allah tsunami. Nih ayat 16. Ini yang diingatkan hari ini. Diingatkan oleh Allah banjir. Diingatkan oleh Allah tanah longsor. Coba kita baca 3 kali ayat 16. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Lagi. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi, ditelan bumi, ditelan bumi ketika tiba-tiba bumi tergoncang. Tadi pagi kita melihat jeritan yang ada di daerahnya Pak Bajuri di Gunung Semeru. Hari ini di Gunung Semeru bis terbawa banjir. Hari ini diingatkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Caranya menghindar? Bukan itu caranya. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pertanyaannya di sini, apakah kamu sudah merasa aman? Yang di langit tidak akan menjadikan kalian itu ditelan oleh bumi? Tiba-tiba bumi itu tergoncang. Bis yang besar itu dibawa hanyut oleh api, oleh air. Tadi pagi kita dengarkan. Jadi ini semuanya diingatkan. Caranya bagaimana? Kita istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan kirimkan banjir bandang kalau mau istighfar. Allah tidak akan kirimkan banjir sampai tenggelam kalau mau istighfar. Allah tidak kirimkan seperti yang di Sulawesi Barat kalau mau istighfar.
Ini bukan mengingatkan orang Sulawesi Barat saja, kita semuanya yang ada di Indonesia diingatkan agar tidak terjadi itu, kita memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka kalau istighfar. 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih diingatkan ayat 17. Dan ini baru terjadi di Indonesia lagi. Angin puting beliung yang bisa merobohkan, yang bisa banyak orang yang terbang. Ayat 17 bersama-sama. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau sudah merasa amankah kamu? Nah, ini pertanyaan kepada kita semuanya. Pertanyaan kepada kita semuanya. Ataukah wahai musleh, sudah merasa aman kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai? Badai di Amerika itu namanya sangat indah, sangat cantik. Namanya badai Katrina. Badai apa? Katrina, yang bisa menelan sampai 40.000 orang meninggal dunia. Itu baru namanya badai Katrina. Bagaimana kalau namanya badainya badai laki-laki? Subhanallah, ini pintar juga orang Amerika ini. Ini baru diberi nama Katrina, itu laki perempuan. Ada lagi badai Halimah, yang agak laki-laki namanya badai Tornado. Tornado itu bisa menggali 1 meter. 1 meter di Amerika digali, panjangnya enggak jauh, hanya kurang lebih 1.500 meter, yang dilewati semuanya dibawa. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Itu semuanya Allah yang atur. Tujuannya apa? Supaya manusia tidak sombong. Tujuannya supaya manusia tidak sombong dan manusia tidak menghina orang lain. Biasanya sombong itu sebabnya itu karena kaya. Sombong itu biasanya karena pinter. Sombong itu kan karena ganteng. Sombong itu karena cantik. Sombong itu karena hal-hal nikmat yang luar biasa menjadi sombong. Ada orang kaya sombong, Allah itu murka. Lebih murka miskin sombong. Jadi Allah murka kepada hambanya yang kaya sombong, yang lebih murka lagi kalau sudah miskin. Semua kita ini kalau disebut kere pasti marah, tersinggung. Kere kamu pasti marah. Tapi hari-hari ini banyak bangga mendaftarkan diri menjadi orang kere. Subhanallah. Datang kepada Pak RT, tolong Pak RT, kami berhak mendapatkan gakin, kartu keluarga miskin. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan kere dia marah, tapi dia mendaftarkan diri menjadi orang kere. Baik, sekarang ada pilihan. Orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Coba Arwin milih yang mana? Kaya masuk surga, miskin masuk surga. Kaya. Siapa yang kaya? Coba angkat. Kaya masuk surga. Terima kasih. Tapi ketinggalan jaraknya dengan orang miskin duluan, jaraknya 500 tahun. Ayo milih Arwin ya. Jadi kalau Arwin kaya masuk surga, tapi ketinggalan kalau ada yang lain miskin 500 lebih dulu. Pilih yang mana? Ayo coba semuanya, milih kaya masuk surga atau miskin masuk surga? Oh, Masya Allah, pinter-pinter semuanya, udah pinter kan ya. Kalau begitu sudah menjadi muridnya Gus Baha semuanya nih, Masya Allah ya.
Jadi yang bisa adalah mudah-mudahan kaya, cepet masuk surga. Amin, amin, Masya Allah. Caranya bagaimana? Jangan sombong. Harta yang diberikan kepada kita, kita berbagi dengan tetangga, berbagi dengan keluarga, berbagi dengan orang lain, supaya kita tidak dikirimkan badai oleh Allah, tidak ditelan oleh bumi. Caranya kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan apa yang terjadi pada kaum sebelum kita. Ayat 18. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Dikirimkan kepada kaumnya Nabi Nuh banjir, Indonesia pun dikirimkan banjir. Kepada kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, angin puting beliung. Di Indonesia dikirimkan puting beliung. Dikirimkan kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, gempa bumi. Ternyata di Indonesia pun sering gempa bumi. Dikirimkan kemana-mana, yang tenggelam, banyak yang tenggelam dan seterusnya. Ini semuanya diingatkan oleh Allah. Caranya, ayo berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik sama keluarga. Selalu saya ajak, suami senyum dengan istrinya, istri senyum dengan suaminya, teman senyum dengan temannya, sesama bis kota saling senyum, sesama gojek saling, sesama pengabdian saling senyum, sama-sama santri semuanya. Sekarang jawabannya satu saja, sekalipun pakai masker, semuanya saya ajak mudah-mudahan menjadi sifatnya penghuni surga. Caranya apa? Senyum. Silakan senyum. Ketahuan juga, Masya Allah. Pak Parjo, silakan senyum aja, Masya Allah. Enak sekali kalau kita mau senyum, fa insya Allah gempa bumi dijauhkan dari kita. Baik, kira-kira pinter mana kita dengan burung? Ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yakbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Coba burung yang kita lihat di atas nih. Kadang-kadang ada yang sampai 100 burung, ada yang sampai 500 burung, ada yang sendirian, ada yang berduaan. Yang sering berduaan itu merpati biasanya. Kita lihat bagaimana burung di atas kita. Tidak ada yang bisa menahannya di udara. Tidak ada yang bisa menahannya di udara. Burung kecil nggak ada yang bisa menahan. Pesawat besar ditahan sampai jatuh. Pesawat Malaysia sampai hari ini bangkainya tidak ketemu. Pesawat Malaysia sudah berapa tahun, mungkin 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Tapi burung di atas tidak ada yang bisa menahannya selain siapa? Yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Kekuasaan Allah, inilah akidah kita. Kita semuanya sudah yakin, semuanya kalau ditanya pasti mengatakan Allah, Allah dan Allah. Yang menyembuhkan Allah, yang mengirimkan corona Allah, yang mengangkat corona Allah. Ini semuanya diuji. Kalau hal itu terjadi, alangkah bahagianya. Sekarang tolong sendirian di rumah jam 3 malam kita senyum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam ketika berduaan dengan Allah maunya lama saja. Ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, yang kamu pegang itu apa?
Kalau ujian kita di sekolahan, di pesantren, tongkat ya Allah, cukup, nilainya 100. Tapi Nabi Musa menjawabnya, qala hiya asaya, ini tongkat saya ya Allah, atawakkau alaiha, saya mau kemana-mana pakai tongkat ini, wa aghusyu biha ala ghanami, saya giring kambing saya dengan tongkat ini, waliya fiha ma'arib ukhra, dan ada kebutuhan pemanfaatan yang lain dari tongkat ini. Mengapa Nabi Musa menjawabnya lama-lama? Ingin berlama-lama dengan Allah. Nah, oleh karena itu insyaallah pengajian hari ini gimana kalau kita selesaikan sampai jam 10? Insyaallah. Setuju? Berlama-lama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya untuk memberhentikan saya gampang. Tolong lihat jam. Kalau sudah lihat jam saya paham insyaallah ya. Mudah-mudahan Mas Arwin nanti nggak ngelihat jam. Amin. Ini Allah Subhanahu wa taala Maha yang luar biasa. Kemudian diingatkan lagi bagaimana orang yang tidak beriman pada Allah. Ayat 20. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membela selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Kita yang membela, kadang-kadang kita ingat nih, mudah-mudahan semuanya kita dijaga oleh Allah. Kalau hidung kita tidak ada pintunya, kalau bibir ada pintunya, telinga tidak ada pintunya. Kalau bukan dijaga oleh Allah, semut ini gampang masuk. Semut gampang masuk. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun tidak bisa menghalangi. Raja Namrud yang mengaku jadi Tuhan, sombong luar biasa, sampai Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam. Ternyata dikirimkan oleh Allah tentara, satu tentara berupa nyamuk masuk lewat hidungnya sampai ke otaknya. Kalau kita ngelihat di Trans TV kisah Nabi Ibrahim, sampai Raja Namrud yang sombong dengan siapa itu akhirnya, tolong keluarkan semut dari kepala saya. Tapi maaf, Tuhan tidak bisa kecuali dengan palu. Silahkan dengan palu, silahkan. Akhirnya palunya, karena orangnya benci kepada dia, ini kesempatan saya harus mukul dia, dipukul sekeras-kerasnya. Silahkan teruskan, yang penting nyamuknya keluar. Tapi nyamuknya tidak keluar sampai dia menikmati. Ini tentara siapa yang bisa menghalangi, yang membela kita? Inilah orang Islam menjadi tenang pikirannya, tidak takut dari negara manapun. Tapi kalau kita bergantung pada manusia, Indonesia bisa dijajah oleh siapapun. Tapi kalau ini yang menjadikan akidah yang menjaga Indonesia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentara siapapun tidak akan bisa menghancurkan. Tapi kalau manusianya ini bergantung pada manusia, dipermainkan oleh mereka dan akan dijajah oleh mereka. Coba kita baca terjemahnya lagi, ayat 20. Ayat 20 coba nih. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu wahai Indonesia? Ini boleh. Bagimu wahai orang Indonesia. Siapa yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu, yang dapat membela kita supaya tidak dijajah oleh negara lain? Siapa yang bisa selain Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih? Ini bukan karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala Indonesia sudah menjadi banjakan, tapi kemerdekaannya dengan satu kata, yang itulah yang menjadikan Indonesia insyaallah jaya. Kita doakan mudah-mudahan Indonesia jaya, amin. Indonesia jaya, amin. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tolong jangan dirubah dengan rahmat Allah. Satu kata.
Tapi kalau itu yang dirubah, akan bisa dikuasai oleh orang lain. Selalu Allah mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahman, tidak ada yang bisa menahan burung kecuali Allah. Ar-Rahman, tidak ada yang bisa membela tentara manapun kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Ini semuanya dianjurkan agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi. Tolong sayangi orang yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Ar-Rahman, yang bisa membela kita, yang bisa menjaga, yang bisa menahan burung, semuanya adalah Rahman. Apalagi dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Baik. Habis ini kita bicara tentang ekonomi yang bangkrut. Pandemi yang sekarang bangkrut ini. Banyak yang gulung tikar. Banyak orang yang marah-marahan dengan istrinya, marah-marahan dengan suaminya. Karena apa? Karena nyari uang. Kalau dengan surat Al-Mulk tidak marah dengan istrinya, tidak marah dengan suaminya, tidak marah dengan anak buahnya. Karena apa? Karena rizki dan tidak rizki nanti akan diterangkan di dalam ayat nomor 21. Coba kita ikuti semuanya. Semuanya saya doakan mudah-mudahan usahanya semuanya bangkit dan berkah. Maju dan berkah. Beruntung dan berkah. Halalan thayyiban mubarakan katsiran. Ini diingatkan ini. Banyak orang yang sekarang ini. Coba banyak orang nih. Kalau ada hujan bagi petani yang sedang nanam padi, alhamdulillah hujan turun. Mudah-mudahan nanti panennya bisa bagus. Alhamdulillah, tapi hujannya. Ini salah kaprah. Kita mengucapkan alhamdulillah tapi bukan karena hujan kemudian kita bisa mendapatkan panen yang bagus. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmat sehingga mudah-mudahan, tolong sebut nama Allah. Tapi kalau banjir, ya Allah, nanti tambak saya bagaimana? Orang yang jualan es, kalau pas musim agak panas, alhamdulillah karena panas ini insya Allah es saya akan laku banyak. Kalau hujan, wah mati saya, subhanallah. Jadi yang matikan semuanya itu hujan, bukan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah kaprah yang perlu kita luruskan dengan surat Al-Mulk. Wahai petani, kalau ada hujan alhamdulillah itu menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya waktu kita perlu air tapi ditahan oleh Allah, itu menunjukkan kedikdayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bisa diatur oleh siapapun. Ini supaya kadang-kadang kita tidak salah. Jadi para petani kalau turun hujan alhamdulillah. Masih ingat ada badui yang datang ke masjid Rasulullah yang sedang khutbah. Langsung di pintu, ya Rasulullah, sumur kering, tanaman banyak yang mati, hewan ternak banyak yang mati, tolong mohonkan pada Allah supaya diturunkan hujan. Allahumma aghithna ghaitsan mubarakan, ya Allah turunkan hujan. Alhamdulillah turun hujan. Di Mekah kalau hujan itu senang sekali, pulang dalam keadaan kehujanan. Hujannya terus sampai hari Sabtu. Hari Ahad masih hujan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat masih hujan. Pas Rasulullah khutbah Jumat yang kedua, teriak lagi, ya Rasulullah banjir di mana-mana ya Rasulullah. Rasulullah senyum saja. Langsung Allahumma hawalaina wa la'alaina. Jadi kalau ada banjir, ucapkan ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diatur oleh siapapun. Begitu juga sekarang ini masalah rezeki. Semua hampir di dunia manapun sekarang ini mengatakan sekarang sedang bangkrut. Ini ya. Ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. 3 kali. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. In amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin wa nufur.
Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki? Ini pertanyaannya nih. Tolong wahai para pedagang, wahai para pengusaha, semuanya kita jangan ingat wah ini gara-gara negara lain sekarang ini harganya mahal. Tolong jangan begitu. Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba ayat 21 ini, siapakah yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Kalau Allah menahan rezeki kita, siapa yang bisa memberi rezeki pada kita? Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi pengusaha yang jahat, dia akan mengurangi poya-poyanya. Bagi pengusaha yang soleh, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan semuanya ini. Jadi tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya oleh Allah, kalau Allah menahan rezeki, siapa yang bisa sanggup untuk memberinya? Agar kita diberi rezeki, kita bertakwa, kita beristighfar. Jadi sekarang ini banyak orang yang mengatakan yang salah fulan, yang salah pabrik ini. Tolong jangan. Ini semuanya adalah diingatkan oleh Allah. Yang menahan Allah, yang memberi adalah Allah. Coba kita terjemahkan bareng-bareng. Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Nah, kita mendekatkan diri. Kita beristighfar. Kalau dengan istighfar Allah kirimkan harta. Fakultus taghfiru, bersama wahai para santri. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Terus wa yumdidkum bi amwal. Allah yang memberi harta, yang memberikan modal adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan dia bisa berkembang adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan usahanya. Kalau dia mengatakan begitu adalah innama utituhu ala ilmin indi, itulah Qarun, akhirnya bangkrut. Hari itu langsung ditelan bumi. Ada orang yang menggali sumur di Indonesia, ternyata ada harta berharga. Namanya harta apa? Harta apa? Padahal kejadiannya itu di Mesir. Harta karun. Mengapa? Dia memang sombong. Ini saya adalah pedagang yang hebat. Tolong jangan. Kalau bisa seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu batu biasa. Batu biasa itu bisa bernilai mutiara. Kaya raya di Mekah, hartanya ditinggal di Mekah. Rumahnya ditinggalkan semuanya. Akhirnya pergi ke Madinah hijrah, tidak bawa apa-apa. Kemudian dipersaudarakan dengan Arwin, subhanallah. Amin aja. Dengan Ar-Rabi. Subhanallah, Rabi mempunyai rumah, Pak. Wahai saudaraku Abdurrahman, saya mempunyai 2 rumah. Pilih 1. Bukan dikasih, ini kamu enggak, pilih di antara 2 rumah. Aku mempunyai kebun banyak, pilih separuh untuk kamu. Tapi jawabannya Abdurrahman mengatakan, terima kasih untuk kamu dan keluargamu. Tunjukkan saya jalan ke pasar. Alhamdulillah akhirnya menjadi kaya raya. Abdurrahman bin Auf orang kaya raya, cuman masuk surganya merangkak. Masuk surganya apa? Abdurrahman, kamu akan masuk surga. Alhamdulillah, tapi merangkak, ya Rasulullah bagaimana? Sedekahkan, akhirnya disedekahkan, fa insyaallah masuk surganya cepat. Amin. Ini gampang. Mau masuk surga merangkak? Siapa yang mau masuk surga merangkak? Silakan. Pak Iwan mau? Abdurrahman ingin tahu jalan menuju ke pasar. Alhamdulillah, jadi batu biasa itu bisa bernilai mutiara. Mudah-mudahan kita semuanya akan bisa mengelola. Dan ada saudara kita yang ada di sini, masya Allah dekat sini, setiap bulan bisa ratusan juta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Mohon kepada Allah. Caranya usaha dengan maksimal, kita berdoa, kita istighfar, maka diberikan wa yumdidkum bi amwal. Kelihatannya lebih baik di sini saja berhentinya, karena ayat berikutnya ini takut saya. Ya, takut, tapi mudah-mudahan kita di sini
Tapi untuk mendorong kita untuk Selasa depan mengikuti, coba kita baca saja, tidak usah kita terangkan. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Sampai di sini, tapi terjemahkan dulu bersama-sama. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Insya Allah Selasa depan. Selasa depan ini bisa saja satu ayat ini akan kita terangkan 1 jam, atau kita terangkan 1 menit, tergantung besok aja. Mudah-mudahan semuanya diberikan rezeki oleh Allah, diberikan selamat oleh Allah. Caranya kita mendekatkan diri, sholat berjamaah tepat waktu, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa. Mudah-mudahan bisa, coba ada 7 sunat harian, mudah-mudahan tidak salah, tidak lupa. Sholat berjamaah, sholat duha, sholat tahajud. Baru 3 dulu, diulang lagi. Sholat berjamaah 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud. Ditambah lagi, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar. Yang 1 belakangan saja. Nah, coba sudah 6 ya. Coba dari awal. Sholat berjamaah 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, menjaga wudhu. Masya Allah. Ini mudah-mudahan oleh-oleh nih. Agar apa? Agar tidak kena gempa bumi, agar tidak kena corona, agar tidak bangkrut, rezeki kita berkembang, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah. Tolong sunnah harian, tidak usah kita paksa-paksa, nyaman, menjadi nyaman. Coba 7 bersama-sama. Salat berjamaah 5 waktu, salat duha, salat tahajud, membaca Al-Quran, sedekah, istighfar, menjaga wudhu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita semuanya, mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tolong semuanya seakan-akan di depan Ka'bah. Tolong semuanya di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.